Nyali Jokowi memang gede, BLBI diusut lagi, banyak yang gerah. Ditulis oleh Shardy di seaword.com. Pada Juni 2021, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ini buntut dari BLBI yang menyebabkan kerugian negara. Pembentukan Satgas ini adalah tindak lanjut dari keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI. Satgas ini dibentuk untuk menagih utang sebesar 110,4 triliun rupiah dari para obligator atau debitur yang terlibat dalam kasus BLBI pada tahun 1997 hingga 1998. Tak butuh waktu lama, Satgas BLBI mulai menyita aset-aset para obligator dan debitur penerima BLBI. Menku Sri Mulyani mengatakan, aset yang disita adalah aset tanah dan bangunan di 4 tempat berbeda. Total ada 49 bidang tanah dengan luas mencapai 5,29 juta meter persegi tersebar di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang. Dan aset tersebut sekarang telah menjadi milik negara. Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lipo Karawaci dengan luas sekitar 25 hektar. Alasan pemerintah mengejar para obligator dan debitur BLBI adalah karena sampai saat ini, negara masih menanggung utang pokok dan beban bunga dari BLBI tahun 1998 silam. Kejadian ini sudah lama, lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi negara harus masih menanggung biaya tersebut. Biaya tersebut yang kemudian berusaha diatasi pemerintah untuk diminimalkan atau dikurangi, yaitu dengan melakukan negosiasi dengan para obligator dan debitur untuk membayar kembali. Dengan dibentuknya Satgas BLBI, maka langkah awal pemerintah adalah mulai memanggil nama-nama obligator dan debitur untuk menyelesaikan masalah utang tersebut. Secara keseluruhan besar utang yang ditagih adalah senilai 110,45 triliun rupiah. Sri Mulyani ingin dana itu segera dibayar karena kasus ini sudah terjadi lebih dari 20 tahun. Dan jika obligator dan debitur tidak menunjukkan niat baik, tidak mau menemui Satgas BLBI, maka pemerintah akan mengumumkan nama-nama tersebut kepada publik. Salah satu nama yang sedang diperbincangkan adalah putra Presiden Soeharto, Tommy Soeharto. Tommy diketahui tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI secara tertulis 2 kali. Kali ketiga ketika pemanggilan dilakukan lewat koran. Tommy menemui Satgas BLBI diwakili oleh kuasa hukumnya. Tommy Soeharto tersangkut kasus ini dan dia dipanggil Satgas BLBI dan menagih utang sebesar 2,6 triliun rupiah dan harus dibayar ke kas negara. Sebenarnya kasus BLBI ini sangat rumit, masif dan banyak yang sudah pesimis kasus ini bakal diusut hingga tuntas. BLBI adalah dana darurat yang disuntik pemerintah kepada bank swasta dan BUMN pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998. Saat itu terjadi serbuan para deposan Bank Indonesia karena takut kehilangan uang mereka akibat isu bank akan ditutup. Hal ini tentu saja menimbulkan kepanikan. Jika mereka semua menarik simpanannya, maka bank-bank akan kolaps. Karena itu, pemerintah memberikan bantuan likuiditas kepada 48 bank yang hampir kolaps. Akan tetapi, dana yang dipinjamkan harus dikembalikan kepada negara. Biaya awal BLBI mencapai 144,5 triliun rupiah. Tadi disebutkan pemerintah akan memberikan nama-nama ke publik jika mereka tidak kooperatif. Ada 48 orang yang terlibat kasus BLBI dan harus mengembalikan utang-utangnya tersebut. Dari 48 orang yang disangkut dengan kasus BLBI, ada 3 nama yang diumumkan di media massa nasional, yaitu Agus Anwar, Tommy Soeharto, dan Roni Hendrato Rono Wicaksono. Jokowi memang diakui cukup berani melakukan ini karena BLBI ini melibatkan orang-orang besar, bukan kasus klasteri. Tapi pemerintah saat ini kembali membuat kejutan yang penuh keberanian. Pantas saja pemerintah selama beberapa tahun belakangan ini terus dirongrong dan diganggu. Bukan hanya yang terlibat BLBI, tapi banyak pihak yang merasa gerah dengan manuver pemerintah yang dianggap sangat berani. Jika berkaca pada pemerintahan era sebelumnya, maka pemerintahan era Jokowi cukup membuat mereka tidak nyaman, tidak bisa tidur nyenyak. Dan Jokowi tidak main-main soal ini. Jokowi bahkan memberikan tenggat waktu hingga Desember 2023 untuk menyelesaikan masalah ini. 2 tahun lebih, ini bukti nyali Jokowi sangat besar. Sungguh salut. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya.
Saktinya Kepala BPOM bikin vaksin Nusantara terhambat, ditulis oleh Panjat di siwar.com. Vaksin Nusantara kembali menjadi berita yang mestinya membanggakan anak-anak bangsa. Sedang viral tentang pemerintah Turki memesan vaksin ini sebanyak 5 juta dosis. Turki sendiri adalah negara dambaan para kadrun. Semua kadrun mengidolakan presiden negara ini, Mr. Tayyip Erdogan. Sebelumnya, WHO sudah memberikan persetujuan atas vaksin temuan Dr. Terawan Agus Putranto. Bahkan sudah dipublish di jurnal PubMed, sebuah jurnal internasional. Artinya, vaksin karya anak bangsa ini sudah diakui dunia. Bahkan Turki sudah memesan jutaan dosis. Diperkirakan pemerintah mancanegara akan berbondong-bondong untuk mengikuti langkah besar Turki ini. Namun di dalam negeri sendiri perjalanan vaksin Nusantara ini dihambat oleh BPOM. Lembaga ini tidak bersedia memberikan persetujuan supaya vaksin ini diproduksi massal untuk mengatasi pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun ini. Sementara vaksin-vaksin buatan luar negeri sepertinya belum begitu menjanjikan. Lah, banyak yang sudah tervaksin 2 kali namun masih terpapar juga. Memang sih sudah dijelaskan bahwa sekalipun sudah tervaksin 2 kali, tidak lantas seorangnya kebal terhadap COVID. Setiap warga yang sudah divaksin 2 kali harus tetap ikut protokol kesehatan juga. Agak membingungkan dan menyebalkan juga sih peraturan ini. Tapi daripada terjadi apa-apa, kita sebagai warga awam lebih baik cari aman dan ikuti saja arahan para ahli dan pejabat pemerintah yang tentu lebih memahami masalah ini. Yang agak membesarkan hati adalah pemahaman bahwa orang yang sudah divaksin sebanyak 2 kali, jika terpapar COVID, kondisinya tidak akan terlalu parah. Dengan istilah lain akan lebih mudah mengatasinya karena sistem kekebalan tubuhnya sudah lebih siap untuk menahan virus itu. Namun kini kita was-was juga sebab kabarnya masa berlaku vaksin yang sudah disuntik itu hanya 6 bulan. Benarkah? Sayang sekali, belum ada penjelasan resmi dan meyakinkan dari pihak yang berwenang tentang info yang sudah menyebar di media-media ini. Jika benar artinya kesaktian penulis yang sudah divaksin lengkap pada April 2021 hanya bertahan sampai Oktober 2021? Setelah itu akankah sistem kekebalan dalam tubuh sudah sama dengan orang yang belum divaksin sama sekali? Dalam kasus ini, pihak berwenang seharusnya memberikan keterangan yang sebenarnya demi ketenangan masyarakat. Bahkan kalaupun kita-kita ini harus divaksin ulang, setelah 6 bulan mau tidak mau harus menjalaninya. Sebab adalah lebih baik mencegah daripada nanti belingsatan kalau sudah sempat terpapar. Tapi kita harus menantikan kepastian dari pihak-pihak yang berwenang. Di tengah vaksinasi yang tengah berlangsung demi tercapainya herd immunity, pada akhir tahun 2021 ini, vaksin Nusantara kembali menggoda. Terlebih ketika beredar berita tentang negara lain yang sudah memesannya sebanyak 5 juta dosis. Jika benar bahwa Presiden Turki, Erdogan sudah memesan vaksin Nusantara untuk rakyatnya, hal ini sama saja sedang menampar pemerintah kita sendiri yang justru tidak memberikan lampu hijau untuk vaksin made in Indonesia ini. Kabarnya izin untuk vaksin terawan ini tidak dikeluarkan oleh BPOM dengan alasan bahwa uji coba, uji klinis atau proses penelitian terhadap vaksin ini tidak memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah apa ya yang dimaksud oleh oknum BPOM ini? Apakah dunia medis bertaraf internasional yang sudah memberikan jempol terhadap vaksin Nusantara ini tidak paham kaidah penelitian dan ilmu pengetahuan medis? Diberitakan sudah banyak orang-orang hebat di negeri ini, dari jenderal, pejabat tinggi, pengusaha besar, dan tokoh-tokoh berpengaruh, diam-diam sudah disuntik vaksin Nusantara, dan tidak ada kendala atau keluhan sama sekali yang terdengar dari mereka-mereka. Sebenarnya, mengenai sulitnya vaksin Nusantara mendapatkan izin BPOM sudah sering dibawa dalam rapat-rapat Komisi 9 DPR. Pada umumnya, anggota komisi mengherankan dan menyesalkan sikap BPOM yang kekeh dengan berbagai dalih yang tak bisa diterima pada masa yang tidak normal seperti saat ini. Seperti dalam rapat kerja baru-baru ini, Saleh Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI, mencecar Penny Lukito, Kepala BPOM, soal vaksin Nusantara yang kabarnya dipesan Turki. Kata Daulay, mengapa di Indonesia ini justru ditolak? Daulay sepertinya merasa kesal sebab si Penny menggoyang-goyangkan kepalanya saat Daulay memaparkan statementnya. Sampai-sampai Daulay mengatakan bahwa perbuatan semacam itu menggoyang-goyangkan kepala menganggap remeh karya bangsa sendiri. Soal sikap Penny yang menolak vaksin Nusantara, hal itu diduga disebabkan karena yang bersangkutan sudah terlalu lama duduk sebagai bos di BPOM, sementara apa prestasinya. Demikian Daulay melontarkan sindiran pedas, mungkin saking kesalnya melihat tingkah laku oknum pimpinan BPOM tersebut.
Fix sudah, ternyata yang membuat jalan vaksin anak bangsa ini tersumbat adalah oknum BPOM yang tidak mau mengeluarkan izin, sehingga memang layak dipertanyakan mengapa justru menyalakan lampu hijau bagi vaksin-vaksin luar negeri semacam Sinovac, Moderna, dan lain-lain. Bahkan jangan-jangan nanti malah proses perizinan dari vaksin merah putih pun akan dihambat pula oleh BPOM. Demikian ucapan sinis dan pedas anggota Komisi 9 itu, bahwa vaksin Nusantara mendapatkan dukungan luas dari segenap anak bangsa. Sudah tidak dapat disangkal lagi. Para wakil rakyat, tokoh-tokoh penting di negeri ini semua mendukung, bahkan sudah memberikan dirinya disuntik dengan vaksin Nusantara. Dan semuanya baik-baik saja. Itu uji klinis yang sangat baik, tapi kok belum berterima di hati BPOM? Atau jangan-jangan si Penny masih ingin menyaksikan dulu bagaimana lucunya tikus-tikus disuntik vaksin Nusantara, baru menyatakan oke? Kita tidak habis pikir bagaimana saktinya seorang kepala BPOM sehingga semua orang harus bertekuk lutut untuk memohonkan izin soal vaksin Nusantara ini. Atau apa memang tidak ada mekanisme yang memungkinkan sehingga si penghambat kemajuan dan kedaulatan bangsa semacam oknum ini dipinggirkan? Bagaimana menurut Anda?